Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumirsa dan pemirsa rahimakumullah. Kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa. Ini caleg kita. Insya Allah sebentar lagi, saya kira sudah tidak cukup 1 bulan lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali nih Pak nih. Amin. Berkunjung ke sini nih ke studio kami, karena sesungguhnya memang saya yakin publik mengharapkan itu, bahwa Bapak ketika berniat untuk mencalonkan diri, lalu kemudian berusaha untuk duduk di kursi parlemen, ya bukan kursi panas Ya. kursi parlemen, kursi di mana kita bisa menyuarakan keinginan-keinginan masyarakat. Potensi apa sih yang bisa dikembangkan di Sulawesi Tenggara ini, Pak? Terima kasih Ustaz. Jadi sebelum saya sampaikan hal-hal potensi, saya ingin menyampaikan dulu kepada pemirsa melalui studio ini bahwa saya adalah Musliadi Sarjana Hukum Magister Manajemen, penduduk asli Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Kolaka Utara. Saya memiliki latar belakang. Yang pertama, saya adalah kepala desa 17 tahun. Luar biasa. Sejak 2007 sampai tahun ini Juni 2023. Kemudian saya juga adalah ketua Abdesi Kabupaten Kolaka Utara selama 10 tahun. Saya mengajar di kampus. Terakhir saya mengajar di Indes Muhammadiyah. Berangkat dari hal ini, saya punya percaya diri, punya optimis. Saya ingin seperti orang lain yang duduk di parlemen. Karena potensi diri, potensi personal yang kita miliki. Ya. Dan menurut keyakinan saya, potensi individu yang saya miliki mungkin ada yang di bawah saya juga berani mereka. Kenapa kita diam? Saatnya kita berjuang, membuktikan kemampuan potensi diri kita untuk membantu masyarakat, membantu daerah kita ini. Kemudian apa kita sampaikan tadi, bahwa kira-kira apa yang kita lakukan ke depan. Jadi sebelum saya mendaftar sebagai peserta legislatif, di pikiran saya ada 4 hal. Yang pertama, dari sisi pertanian, sektor pertanian, kemudian dari kelautan, kemudian dari pendidikan, kemudian para UMKM, pelaku-pelaku usaha kecil di daerah kita, baik di Kolaka Utara maupun Kolaka Timur. Inilah yang membuat saya terdorong, bagaimana kelak saya bisa duduk apabila dirahmati. Saya ingin berbuat, dan saya akan masuk ke dalam dunia ini, membantu keluarga terhadap utamanya di pertanian dan nelayan. Jadi yang prioritas ini Pak, ada 4 sektor. Ada 4 sektor. Sektor pertanian, sektor kelautan, kemudian pendidikan, kemudian para pengusaha. Luar biasa. Nah, ini menarik Pak. Jadi jumirsa dan pemirsa rahimakumullah, tadi pertanyaan saya di awal itu kan cuma bicara potensi Kolaka Utara, tapi tentu untuk menjawab itu semua tentu tidak terlepas daripada SDM yang dimiliki beliau. Kita sudah dengar tadi, beliau luar biasa. Beliau adalah mantan kepala desa, luar biasa, 17 tahun. Itu artinya kepercayaan masyarakat itu tidak mungkin bisa menjadi kepala desa 17 tahun kalau tidak ada kepercayaan. Itu yang pertama. Kemudian katanya pemerintah yang paling dasar itu desa, Pak. Karena menghadapi masyarakat yang betul-betul mulai dari paling dasar, ya Pak. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, saya kira beliau ini juga dosen. Jadi selain daripada mengabdi kepada masyarakat, juga ilmu beliau itu bagaimana dia bisa meningkatkan
SDM daripada generasi kita. Beliau adalah seorang dosen. Ini luar biasa. Ya pastinya beliau ini ingin maju. Nah, kita ingin mendengar tadi ada 4 sektor yang paling prioritas ya. Siap. Saya yakin ada yang prioritas yang lain, tapi ini yang paling prioritas ini 4 hal ini. 4 hal. Nah, ini mungkin saya menyoal dulu dari yang pertama, Pak, Mas, terkait masalah sektor pertanian. Menurut pandangan Bapak tentang coklat ini bagaimana sekarang dan yang akan datang? Jadi begini Pak, saya dulu melihat dari IPH kita. IPH Indonesia ini kan berada di angka 5%. Kolaka Utara ini IPH-nya berada di angka 0, memang secara ekonomi di situ tidak ada nampak inflasi yang terjadi di Kolaka Utara ini, tetapi IPH yang kita miliki ini dengan angka 0,7, 0,2, 0,3 dari berbagai macam jenis komoditi, ini membuat saya termotivasi bagaimana usaha kita menghadirkan diri kita ini, baik eksekutif maupun legislatif, supaya IPH Kolaka Utara ini terjadi keseimbangan antara produsen dan konsumen, sehingga kita bisa berada pada di angka 2%. Kita harus menyeimbangkan bagaimana presentase produsen dari berbagai komoditi, berbagai sektor itu seimbang dengan konsumen yang ada di setiap kabupaten. Terkait daripada coklat atau kakao, seingat saya 25 tahun yang lalu, Kolaka Utara, Kolaka Timur ini kadang orang menyebut daerah dolar. Ya benar. Karena salah satu indikator membuat orang memberikan gelaran itu karena dari faktor kakao. Itu 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Ya. Seiring berjalannya waktu, karena mungkin ini takdir dari Allah, kita diberikan satu jenis penyakit yang disebut dengan hama PBK. Yang tadinya 1 hektar itu bisa kita timbang sampai 2 ton, 3 ton. Sekarang ini ya 2 kuintal pun setengah mati. Saya pernah melakukan kunjungan 4 kali ke Jember, di Puslit, Koka. Dan artinya lemahnya bukan di petani, tapi memang ini sudah sulit untuk dipertahankan, gitu. Bukan sulit sebetulnya. Di sini harus ada sinkronisasi. PBK secara keilmuan, para pendamping kita ini, para penyuluh, mereka sudah dibekali ilmu. Pertanian ini kan masih awam dengan hama PBK. Jadi saya sangat berharap Kepala Dinas Pertanian, pendampingan kepada petani itu lebih ditingkatkan, khususnya kepada penyuluh-penyuluh yang memang punya kapasitas, punya keilmuan dunia pertanian. Saya melakukan survei dalam bentuk wawancara kepada para pedagang. Informasi yang kita dapatkan dan memang itu fakta, 3 tahun terakhir cukup luar biasa. Tapi kan ini baru informasi sepihak dari pedagang tadi, pengusaha. Kita ingin sebetulnya pemerataan, artinya boleh saja jadi ada peningkatan menurut pengusaha, tetapi terjadi kesenjangan. Ada mungkin petani yang kemudian tiba-tiba naik anunya, tapi ada juga yang mungkin masih tetap jalan di tempat atau ada yang terpuruk. Dan rupanya kakao ini kalau bersaing, contoh cengkeh ini Pak, dalam 1 hektar itu kan saya juga punya kebun cengkeh, itu bisa kita dapatkan sampai 1,5 ton, 2 ton cengkeh yang usia 30 tahun ke atas. Artinya kalau yang tadinya mereka adalah pecinta kakao, mereka bergeser kepada pecinta cengkeh. Terus kemudian kira-kira Bapak ini memang bisa kira-kira diperjuangkan itu meningkatkan antara hidup petani dengan mungkin ada gambaran ya kira-kira. Iya, satu-satunya pemerintah harus hadir Pak. Gitu ya. Harus hadir, tidak boleh. Dan Bapak yakin setelah jadi anggota dewan saya akan hadir. Oke. Saya selaku mediasi. Artinya kan seorang anggota dewan itu kan namanya parlemen itu memang harus bicara. Iya. Nggak boleh tidur. Iya. Kemudian yang kedua Pak, di Kolaka berkaitan dengan juga ini tentang kesejahteraan masyarakat nih. Kok Kolaka Utara ini mahal itu ikan, sementara kita ini punya laut dari selatan sampai utara. Kira-kira apa penyebabnya? Ini yang lucu. Nah, kita lihat dulu. Iya. Sumber pendapatan masyarakat Kolaka Utara tertinggi itu satu secara umum itu di pertanian Pak. Iya. Kemudian pertambangan, kemudian konstruksi. Kenapa laut tidak masuk 3 besar? Sumber pendapatan tertinggi Kolaka Utara, Kolaka Timur. Kita punya laut Pak. Apa kalau kita ini tidak punya ikan? Ikannya banyak Pak.
Banyak. Kita diperhadapkan dengan laut lepas, Teluk Bone. Artinya, kalau memang laut kita ini tidak punya ikan banyak, Sulawesi Selatan tidak mungkin produksi ikan banyak. Kalau saya dirahmati jadi anggota DPR, salah satu prioritas saya di 3 kabupaten ini adalah bagaimana produksi ikan ini Pak meningkat. Meningkat. Sudah tahu caranya kira-kira gimana tuh? Saya trik-trik saya itu yang ada 2 hal. Ya. Yang pertama, sarana dan prasarana nelayan itu harus kita fasilitasi Pak. Iya. Sarana yang sama kami maksud di situ adalah contoh alat tangkap, entah itu kapal perikanan, entah itu berupa jaring dan alat tangkap lainnya. Pemerintah harus masuk ke dalamnya Pak. Iya, iya, iya. Yang kedua, setelah para nelayan ini mendapat tangkapan yang begitu besar, bagaimana nelayan ini bisa menitip atau langsung menjual kepada pengumpul? Mungkin saya yakin juga pemirsa mungkin sama dengan saya, masih ada tanda tanya. Tidakkah karena memang kondisi ikan yang sudah berkurang akibat karena ulah tangan manusia yang mungkin menangkap ikan itu dengan cara yang tidak benar? Ya sih sebetulnya Pak. Ya. Utamanya menggunakan bahan-bahan beracun. Ya. Menggunakan bahan peledak. Sudah Allah siapkan ikan di situ itu. Saya sering melaut Pak. Oh, iya. Kami sering bincang-bincang dengan nelayan. Andaikan saya punya kapal, Artinya tangkapan saya pada hari ini tidak mungkin artinya seperti tanpa ini. bertanya sebetulnya sudah kita Iya. sendiri merasakan itu. Ya, saya kira luar biasa pemirsa. Jadi beliau memang dua sektor yang disebutkan ini kalau menurut saya kita punya harapan besar. Salah. Terus yang ketiga tadi itu tadi. Usaha ekonomi menengah kecil ya, UMKM ini. Ini saya lihat perlu kita kembangkan Pak. Kolaka Utara, Kolaka dan Kolaka Timur itu adalah daerah lintasan. Menurut Bapak masih minim itu? Masih Sangat minim. Masih sangat minim Pak. Faktanya begini, 5 tahun yang lalu, sepanjang jalan ini kan banyak para pengusaha-pengusaha kecil, entah itu pengusaha makanan, entah itu pengusaha pakaian, banyak meninggalkan tempat. Mereka pindah ke Morosi, ke Morowali. Ya, itu membuktikan bahwa penghasilan ini kalah bersaing apabila mereka ke sana. Artinya kesejahteraan rakyat menjanjikan di sana ketimbang di sini. Benar. Padahal di sini tempat tinggal kita. Sebetulnya begini Pak. Ada hal sebetulnya yang menurut saya, Kolaka Utara ini daerah pesisir. Ya. Kolaka, kemudian Kolaka Timur. Ini daerah lintasan. Orang dari Palopo, dari Toraja, mau ke Kendari, kalau lewat darat pasti lewat sini. Orang dari Pemala mau ke sana pasti lewat sini kalau mau darat. Setiap orang lewat ini pasti punya tujuan. Dan setiap mereka lewat pasti mereka lapar, pasti mereka haus. Nah sekarang ini kita memanfaatkan potensi apa yang bisa kita kembangkan sehingga area lintasan itu bisa membangkitkan para ekonomi kecil. Ya, saya kira kalau kaitannya dengan itu Pak, ini tentu berbicara soal teknis. Nah memang mungkin bagus kita kalau sudah bicara tentang pendidikan. Iya. Karena sempat disinggung tadi bahwa termasuk sektor utama. Benar. Di pendidikan itu yang Bapak perjuangkan. Saya melihat begini, memang kita seringkali mengabaikan yang namanya dunia pendidikan. Padahal saya sering ngomong begini Pak. Sebenarnya pendidikan itu, proses belajar mengajar itu dia akan jalan apabila ada 3 komponen. Ada gedung, ada murid, ada guru. Jalan itu Pak. Jadi begini, akhir-akhir ini saya sangat bersyukur. Kolaka sudah berdiri kampus dengan status kampus negeri. Universitas 11 November. Ya. Bisa kita lihat berapa jumlah mahasiswa yang kuliah di sana. Tinggal barangkali di kampus USN ini tinggal perlu menambah jurusan-jurusan yang memang sangat diminati masyarakat kita, baik Kolaka Timur, Kolaka maupun Kolaka Utara. Kemudian Kolaka Utara, alhamdulillah kita juga sudah 2 tahun terakhir. Kebetulan juga saya ikut mengajar di Intes Muhammadiyah. Itu satu kesyukuran. 2 tahun terakhir bisa kita lihat berapa ratus anak kita yang kuliah. Iya. Dan rata-rata anak kita yang kuliah ini memang standar ekonominya sangat terbatas. Ya. Bahkan saya selaku kepala desa 2023 kemarin
Saya anggarkan beasiswa. Mana lebih utama? Pendidikan atau ekonomi? Pendidikan, Pak. Iya, iya, iya. Ekonomi itu, Iya, iya, iya. contoh begini. Andaikan saya bukan pelaku ekonomi, saya tidak bisa berpikir secara normal bagaimana mengembangkan usaha-usaha ini yang terkait dengan saya. Usaha warung, usaha pertukangan, usaha di konstruksi. Ini kan membutuhkan sebuah proses pemikiran, cara berpikir itu butuh pendidikan, Pak. Memang di dunia pendidikan ini tempatnya dibentuk otak kita untuk berpikir secara dewasa. Karena beda, sangat luar biasa perbedaan orang yang berijazah SMA sarjana dengan adik kita tidak punya latar belakang pendidikan, baik cara bergaul, cara berpikir, cara menata ekonomi, maupun cara memandang dari sisi sosial masyarakat itu sangat berbeda, Pak. Luar biasa. Karena kalau kita punya titel sarjana umpamanya, Pak, secara psikologis itu akan mempengaruhi kejiwaan kita. Ada rasa ya, artinya Ini harus dipertanggungjawabkan. harus dipertanggungjawabkan. Iya, iya, iya. Umpamanya Iya, kita iya. diperhadapkan Iya. dengan suatu perbuatan yang melanggar Iya. hukum atau melanggar syariat agama Iya. kita. Kita harus sadar, saya ini sarjana. Nah ini ada muncul lagi nih Pak. Ini sarjana loh. Bapak tadi menyinggung syariat, menyinggung syariat agama. Jadi berarti kan bicara tentang pendidikan ada dua tuh. Pendidikan agama dan pendidikan umum. Menurut Bapak yang ranking pertama yang mana? Ya, kalau kita bicara tentang ranking pertama, membentuk akhlak, membentuk karakter manusia, Pendidikan agama. Pak. Artinya Bapak ingin mengatakan bahwa saya ini berjuang untuk pendidikan, sebenarnya saya mengutamakan pendidikan agama. Pendidikan agama. Tentunya harus disebut ini Pak. Di sini nih kan di utamanya Kolaka Utara, Kolaka dan Kolaka Timur itu kan tumbuh berkembang yang namanya pesantren. Ya, ini mumpung kita bicara pendidikan ini. Iya, betul. Bagaimana Bapak melihat itu dan apa yang Bapak lakukan nanti pada saat ada di parlemen? Ini sesuatu hal yang sangat bagus, Pak. Bahkan ini konon informasi. Ya. Kalau kita mau mendaftar tentara, Bapak hafal 10 juz dimudahkan lulus, Pak. Tapi itu kan yang berjalan sekarang. Contoh. Pak. Ya, saya maksud Bapak sekarang kira-kira apa yang di ini? Kalau itu kan artinya sudah ada. Iya. Yang ingin Bapak perjuangkan kira-kira membuat pesan kira-kira itu lebih dominan muncul. Kan Bapak Presiden juga mengatakan revolusi mental. Lagi-lagi Ya. pemerintah ini kan induk dari segala kebijakan kita, Pak. Baik itu pesantren maupun madrasah-madrasah. Ya. Lagi dan lagi pemerintah harus hadir di dalamnya. Harus masuk di dalamnya, Pak. Tentunya didukung oleh kemampuan juga legislatif kita ini, anggota dewan kita, ahli kita ini yang berdiskusi, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah. Atau kan sebetulnya begini, ada juga maaf, karena sebagai caleg tentu akan mengarah ke sana. Benar. Ada alek kita itu hanya menunggu masukan dari masyarakat. Kan paling enak kalau memang ada sesuatu yang menurut kita ini yang perlu dibenahi, jangan menunggu. Ini kan tidak ada aspirasi, Pak. Makanya saya kira bagaimana menurut pandangan Bapak sebelum sampai ke sana? Begini. Secara historis, saya juga lahir dari dunia pesantren. Oh iya. Di hati saya ini tertanam pesantren. Luar biasa. Harapan saya, Iya. setiap sub area itu kalau perlu kita dirikan semacam pesantren. Jangan hanya setiap kabupaten, setiap kecamatan, Pak, kita buka. Dan jangan pernah ragu peminatnya anak-anak di pesantren cukup tinggi, Pak, dan bisa kita lihat. Pesantren di Kolaka begitu banyak, di Kolaka Utara begitu banyak. Siswanya banyak, Pak. Tinggal mutu dan kualitas. Nah, baik itu kurikulum yang diterapkan, kemudian kualitas pada pendidiknya. Dan kalau saya dirahmati, Pak, insya Allah saya akan hadir. Luar biasa. Jumirsa dan pemirsa rahimakumullah, karena kita dibatasi oleh waktu, saya kira sudah tiba saatnya kita ingin mendengarkan hal-hal apa yang akan dilakukan. Insya Allah kalau beliau ditakdirkan jadi anggota dewan. Semua yang duduk legislatif harus secara bersama-sama memikirkan bagaimana kelemahan setiap daerah ini
bisa teratasi. Ya. Dan insya Allah kalau saya dirahmati Pak, saya bukan membanggakan diri. Ya. Mungkin saya lah orang yang pertama yang akan berkuar-kuar Ya. memajukan setiap daerah. Saya yakin juga itu Pak. Kan Bapak ini ketua Abdesi. Saya kira selama ini juga mungkin di seluruh di Kolaka Utara. Kolaka Utara. Kolaka Utara ya. Siap. Seluruh desa pasti Bapak selalu hadir terdepan di membicarakan hal yang penting untuk kebutuhan desa itu. Saya kira itu insya Allah. Mungkin ada closing statement. Kami dari P3 ada 5 kata yang terbentuk dalam satu kalimat. Jemput kemenangan untuk satu tujuan. Yeah. Itu kami punya misi, memang target kami. Maksudnya jemput kemenangan, setelah kita menang, satu tujuan kita membangun bangsa. Luar biasa. Itu closing kami. Itu. Siap. Jumirsa dan pemirsa rahimakumullah, saya kira ini perbincangan yang sangat menarik dari sebelum-sebelumnya. Karena ini saya yakin para pemirsa, utamanya masyarakat Sulawesi Tenggara dan Kolaka Timur tentu punya harapan besar. Dan saya yakin kita semua ini ingin. Kita merasakan betapa selama ini harga begitu melambung tinggi itu, mungkin memang itu faktor pengaruh daripada kelangkaan. Karena sesuatu yang langka itu pasti mahal Pak. Apa saja kalau langka biasanya mahal. Kan begitu juga teori pasar Pak. Apabila jumlah produksi lebih besar daripada permintaan pasar, maka harga jatuh. Tapi kalau permintaan pasar lebih besar daripada jumlah produksi, maka harga naik. Harapan kita, pemirsa, mudah-mudahan keseimbangan itu dijaga. Pemirsa sudah tahu, pemirsa, bahwa beliau ini nomor 6 Partai Persatuan Pembangunan. Mudah-mudahan dengan ini semua terbuka oleh kita sudah melihat, silakan tentunya hati nurani kita akan mengatakan ini tepat untuk saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.